saya Dita Afiatul Azizah dengan NIM terakhir 024. Saya Eka Putra Wibowo dengan NIM akhir 093. Perkenalkan, nama saya Natasila Ramadhani dengan NIM akhir 094. Perkenalkan, nama saya Ivana Gedinia dengan NIM akhir 095. Perkenalkan, nama saya Fidrana Puspahandayani dengan NIM akhir 096. Perkenalkan, nama saya Sofiah Nazla NIM akhir 165. Perkenalkan, nama saya Askanjur Kasben Silaban dengan NIM terakhir 166. Perkenalkan, saya Siti Maudaromah dengan NIM akhir 167. Perkenalkan, nama saya Kety Veneja dengan NIM akhir 168. Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Perkenalkan, kami dari kelompok Q3 akan mempresentasikan poster kami yang berjudul Analisis Morfologi Berbagai Tanaman dalam Ekosistem Agroforestry UB Forest. Field trip botani merupakan kegiatan pembelajaran lapang yang mengenalkan berbagai jenis tanaman melalui identifikasi secara visual. Field trip botani dilakukan di UB Forest, Dusun Sumbersari, Desa Tawangargo, Karangploso yang merupakan hutan yang memiliki keanekaragaman flora yang tinggi. Lingkungan alam ini terdapat berbagai jenis tanaman dari tanaman rendah hingga tanaman tinggi yang memiliki morfologi bermacam-macam. Dilakukannya kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan dalam mengidentifikasi morfologi tanaman. Tujuan dari poster ini adalah untuk menunjukkan hasil identifikasi keragaman morfologi berbagai tanaman yang ditemukan selama field trip di UB Forest, sekaligus untuk memahami interaksi tanaman dengan lingkungannya serta peranannya dalam mendukung keseimbangan ekosistem dan pertanian berlanjut. Tumbuhan yang pertama adalah paku daun atau Gymnocarpium dropteris. Daun pada tumbuhan ini berbentuk memanjang, ujung daun meruncing, pangkal daun meruncing, tulang daun menyirit, tepi daun bergerigi, daging daun tipis seperti selaput, permukaan daun berbulu, serta kelengkapan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki tangkai daun. Kemudian pada batang pada tumbuhan ini berbentuk silindris, permukaan daun berambut, arah tumbuh tegak ke atas dan percabangan simpodial karena tidak pada batang utama dan cabang tidak memiliki perbedaan, sulit dibedakan. Kemudian yang terakhir ada akar. Akar pada tumbuhan ini berbentuk akar serabut dan bentuk tambang yang tumbuh dari rimpang. Nah, identifikasi tersebut selaras dengan pendapat Pradipta et al. 2023 yang menyatakan bahwa tumbuhan paku memiliki akar serabut, daun majemuk menyirit, tapi daun bergerigi, ujung daun dan pangkal daun meruncing. Gymnocarpium dropteris berasal dari bioma beriklim sedang. Tumbuh subur di area yang teduh di bawah naungan Gymnocarpium dropteris efektif mengendalikan erosi tanah dengan sistem perakaran yang luas dan dedaunan padat. Tumbuhan paku-pakuan berperan dalam pembentukan humus dan mengendalikan dan melindungi tanah dari erosi. Selain itu, tumbuhan paku-pakuan ini bermanfaat bagi manusia sebagai sumber pangan, bahan kerajinan, obat-obatan, tanaman hias, dan sebagai media tanam menurut Syukur 2019. Bang, lagi ngapain bang? Lagi bikin kopi nih. Wah, kopi pas banget. Nah, yang kedua yaitu ada tanaman kopi. Nama latin dari tanaman kopi ini yaitu Coffea sp. Nah, tanaman kopi memiliki tipe daun yang lengkap, menjorong, tepi bergelombang, ujung meruncing, pangkal membulat, serta permukaan yang licin. Tipe batang dari tanaman kopi ini yaitu batangnya silindris, kasar, tegak lurus, serta memiliki percabangan monopodial. Nah, tanaman kopi ini memiliki tipe bunga yang lengkap dan sempurna. Sedangkan tipe buah dari tanaman kopi ini yaitu sejati tunggal berdaging, serta memiliki tipe tajuk yang melebar. Jenis akar dari tanaman kopi ini yaitu akar tunggang bercabang. Nah, dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan, didapat bahwa tinggi tanaman kopi yaitu 176 cm dan diameternya 3,18 cm. Manfaat dari tanaman kopi ini yaitu kandungan dalam biji kopi dapat digunakan sebagai bahan masker wajah. Yang
ketiga ada tanaman jahe atau dengan nama ilmiahnya Cinniber officinale. Jahe berasal dari Asia Tenggara dan tumbuh di iklim tropis maupun subtropis dengan kelembapan yang tinggi dan suhu yang hangat. Lalu, daunnya itu memanjang, runcing dengan urat daun yang sejajar. Nah, batangnya itu semu yang berbentuk dari pelepah daun muncul dari rimpang di bawah tanah. Lalu akarnya adalah akar serabut. Nah, apa aja sih manfaat dari tanaman jahe ini? Jadi, tanaman jahe itu bermanfaat untuk mengurangi peradangan, mengurangi rasa mual, dan juga membantu masalah pencernaan. Lalu dia juga bisa mengatasi gejala flu seperti batuk atau pilek menurut Stefani et al. 2023. Kakak, boleh minta tolong videoin nggak, Kak? Boleh. Nah, berikutnya itu terdapat tanaman sintrong. Tanaman sintrong dengan bernama ilmiah Crasocephalum crepidioides. Tanaman sintrong ini merupakan tanaman liar yang sering ditemukan di daerah tropis, contohnya itu seperti di Indonesia ini. Tanaman sintrong juga sering dikenal sebagai tanaman gulma. Nah, terus di sini ada identifikasi daun dari tanaman sintrong. Yang pertama ada bentuk daunnya itu jorong dan pangkal daun, ujung daunnya itu meruncing, pangkal daunnya membulat, tulang daunnya menyirip, tepi daunnya bergerigi kasar, permukaan daunnya licin dan berbulu halus. Di sini ada identifikasi batang, yaitu dengan berbentuk batang silindris berongga, permukaan batang halus sedikit berbulu, arah tumbuh batang itu tumbuh tegak ke atas, percabangan batangnya itu monopodial. Di sini juga ada akarnya yang merupakan akar itu tunggang bercabang, berbentuk kerucut, panjang dengan banyak cabang, dan manfaatnya itu ada untuk mengatasi penyakit diare dengan cara kita tuh merebus daunnya, habis itu lalu meminum air rebusan dari daun sintrong tersebut menurut Suci et al. 2020. Dan di sini juga terdapat stomata dari tanaman sintrong yang merupakan tanaman dikotil. Yang kelima adalah tanaman talas dengan nama lain latin Colocasia esculenta. Nah, tanaman talas berasal dari Asia Tenggara yang menyebar ke Jepang dan Cina. Nah, tanaman ini mudah tumbuh dalam kondisi yang ekstrim sehingga bisa kita jumpai di berbagai tempat. Nah, bagaimana cara perkembangannya itu melalui umbi anak, sulur, atau anakan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah daun talas yang berbentuk tunggal dan berbentuk perisai dengan ujung meruncing, tepi dan pangkal daun beralur, kemudian lapisan daun memiliki lapisan lilin. Lalu, batang dari talas merupakan batang herba, tidak berkayu, tegak, serta berwarna hijau muda. Lalu pada akar merupakan akar serabut dengan umbi yang berbentuk silindris. Nah, umbi ini sendiri juga bisa menjadi bahan makanan. Nah, manfaat daun talas sendiri ada sangat banyak. Yang pertama, daun talas bisa dimanfaatkan sebagai obat luka bakar. Lalu, untuk diolah, daun talas melalui rebusannya bisa menyembuhkan sakit tenggorokan, sakit perut, disentri, diare, dan lain-lain. Daun talas sendiri juga bisa digunakan untuk berbagai bungkus makanan. Selain daunnya, umbinya juga berguna loh. Ternyata umbi itu bisa menjadi olahan makanan yang sangat enak. Misalnya gorengan, kue, dan lain-lain. Dapat kita simpulkan dari poster yang telah kami selesaikan, yaitu di UB Forest itu terdapat banyak keanekaragaman hayati yang kita dapati seperti paku daun, kopi, jahe, sintrong, dan talas. Kemudian mereka itu memiliki manfaat masing-masing dan perannya dalam berkontribusi untuk menjaga ekosistem alam. Nah, di akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kita kelancaran dalam menyelesaikan poster tersebut. Lalu kepada dosen pembimbing kita ucapkan terima kasih atas ilmunya serta aspra kami yang telah membimbing dengan sabar. Lalu kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi untuk menyelesaikan poster ini. Sekian presentasi poster dari kelompok 3. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. 1, 2, 3. Terima kasih.